Kontrak Pernikahan Bab 23. Drama Sang Mertua. Rangga dan Bintang segera bersiap untuk kembali setelah mendapat telepon dari Mia. Kenapa ya Mama menyuruh kita segera pulang? Padahal biasanya Mama akan sangat senang jika kita berduaan, kata Bintang sambil memasukkan baju ke dalam koper. Kenapa emang? Apa kamu masih ingin berduaan denganku? Tanya Rangga sambil memeluk istrinya itu dari belakang. Bukan begitu, hanya saja ini agak aneh. Dan tadi di telepon, suara Mama terdengar seperti menahan marah, jawab Bintang. Jangan berpikiran macam-macam, mungkin saja itu hanya perasaanmu, kata Rangga sambil mencium leher istrinya itu dari belakang. Tangan Rangga yang tadinya ada di pinggang istrinya kini sudah menyelinap masuk ke dalam baju istrinya itu. Sayang, aku mau lagi, bisik Rangga di telinga sang istri. Tapi baru beberapa jam yang lalu kita melakukannya. Lagian kita kan mau pulang. Mama sudah menunggu kita, jawab Bintang sambil menahan tangan suaminya. Menolak keinginan suami dosa loh, kata Rangga yang kembali melancarkan aksinya. Baiklah, tapi sekali saja ya. Rangga langsung membalikan tubuh istrinya itu hingga menghadap ke arahnya. Dia mulai mencium bibir istrinya itu dengan sangat rakus. Pelan-pelan Rangga mendorong tubuh istrinya itu ke tempat tidur. Dia mulai membuka baju istrinya itu satu persatu hingga tak sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Adegan panas itu pun berlanjut hingga beberapa ronde. Padahal awalnya mereka hanya ingin melakukannya sekali. Karena hal itulah rencana kepulangan mereka terganggu. Mereka baru tiba di rumah pukul 9 malam, yang harusnya mereka sudah sampai sejak sore tadi. Begitu sampai di rumah, mereka disambut tatapan dingin oleh Mia. Ma, ada apa? Tanya Bintang hati-hati. Mia tidak menjawab, dia hanya melempar sesuatu di depan mereka. Rangga dan Bintang sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Jelaskan pada Mama apa maksud semua itu, tanya Mia penuh amarah. Ma, kami tidak bermaksud membohongi Mama. Kami hanya... Sekarang juga kalian bercerai. Karena Mama tidak mau kalian bersama hanya karena sebuah kontrak, kata Mia lagi. Ya, sesuatu yang dilempar Mia tadi adalah kontrak pernikahan antara Rangga dan Bintang. Aku tidak akan menceraikan Bintang, Ma, kata Rangga. Kenapa? Bukankah dari awal kamu tidak ingin bersamanya? Tanya Mia pada putranya. Karena aku mencintai Bintang. Iya, awalnya aku sangat membencinya. Aku takut kalau dia akan seperti Livia yang pergi meninggalkan aku. Tapi saat ini, aku tidak ingin jauh darinya, Ma, jawab Rangga penuh ketegasan. Mia tersenyum mendengar itu. Kenapa Mama tersenyum? Tanya Rangga. Karena itu yang ingin Mama dengar, jawab Mia kemudian menghampiri dua orang di hadapannya. Awalnya Mama terkejut melihat kontrak pernikahan ini, tapi Mama percaya dengan menantu kesayangan Mama. Dia tidak akan mengecewakan Mama, kata Mia sambil menatap menantunya itu. Tapi kenapa tadi Mama kelihatan marah sekali? Bintang sampai takut melihatnya, kata Bintang. Mama hanya ingin tahu perasaan putra Mama ini, jawab Mia. Mama kira gara-gara gadis itu, putra Mama jadi tidak menyukai wanita lagi. Mama kira kamu itu tidak normal, jawab Mia bercanda. Apaan sih Mama? Rangga mendengus kesal dengan pola mamanya itu. Bintang hanya tertawa mendengarnya. Sayang, apa kalian berdua sudah melakukan itu? Tanya Mia ingin tahu. Bintang mengangguk malu. Sudah lama, Rangga ke kamar. Rangga langsung pergi meninggalkan mereka. Sudah sana susul suamimu. Mama minta maaf ya karena membuatmu takut, ucap Mia. Jangan lupa buatkan Mama cucu yang banyak ya, teriak Mia pada anak dan menantunya. Kontrak Pernikahan Bab 24. Ingin itu. Hari itu Bintang begitu bahagia karena ternyata dia diterima di Universitas XXX dengan beasiswa penuh. Sebagai kado atas keberhasilannya, Mia mengajak menantu dan anaknya itu makan malam. Bintang, selamat ya atas keberhasilanmu. Mama betul-betul bangga padamu, Nak, ucap Mia sambil memeluk menantunya itu. Terima kasih ya, Ma, jawab Bintang. Apa
Apa suamimu sudah memberikan hadiah untukmu, sayang? Kayaknya dia nggak peduli deh, Ma. Jawab Bintang yang pura-pura cemberut sambil melirik ke arah Rangga. Tapi Rangga tetap diam tanpa ekspresi. Oh iya, Mama juga ingin bicara sesuatu dengan kalian, kata Mia dengan memasang wajah serius. Bintang dan Rangga saling tatap. Apa yang ingin Mama katakan? Tanya Rangga. Kalian sudah menikah hampir 3 bulan, tapi Mama boleh mengadakan resepsi buat kalian? Tanya Mia. Mama tahu dulu kalian pernah bilang kalau kalian akan merahasiakan pernikahan kalian selama 6 bulan. Tapi sekarang kalian kan sudah saling menerima dan saling mencintai. Jadi, Mama ingin mengenalkan Bintang sebagai menantu keluarga Wijaya secara resmi. Mia menjelaskan maksudnya. Kalau itu yang terbaik, Rangga tidak masalah, jawab Rangga. Kamu Bintang? Tanya Mia. Bintang juga tidak keberatan, Ma, jawab Bintang. Ya sudah, Mama tinggal ya, pamitnya pada menantu dan putranya. Rangga mengambil sebuah kotak berukuran sedang dan memberikannya pada Bintang. Apa ini? Tanya Bintang. Bukalah, jawab Rangga. Bintang membuka kado tersebut. Terima kasih, ucap Bintang sambil mencium pipi Rangga. Rangga tersenyum sambil memegang pipinya yang baru saja dicium oleh istrinya. 1 minggu kemudian, resepsi pernikahan Rangga dan Bintang diadakan di Hotel Bintang 5. Seluruh keluarga besar Wijaya hadir. Begitu juga dengan ibu dan nenek Bintang, mereka sengaja dijemput dari kampung halaman. Tidak hanya keluarga, teman, kolega, rekan bisnis juga diundang di acara tersebut. Bahkan acara tersebut disiarkan secara live oleh stasiun TV di bawah naungan perusahaan Wijaya Corp. Di suatu tempat, ada seorang wanita yang melihat acara resepsi itu dengan perasaan sedih. Dia mencengkeram tangannya sendiri dengan emosi. Selesai resepsi. Capek banget, keluh Bintang sambil memijit kakinya sendiri. Rangga duduk di depan Bintang dan mengangkat kaki istrinya itu ke pangkuannya kemudian memijatnya. Apa sudah enakan? Tanyanya sambil terus memijat. Bintang mengangguk. Terima kasih ya sayang, ucap Bintang. Tidak usah berterima kasih, karena aku akan memintamu membayar ini, jawabnya dengan senyum jahilnya. Hei, kok ini kan kaya, kenapa harus minta bayaran? Perhitungan sekali sama istri sendiri, gerutu Bintang. Tentu saja tenagaku ini harus kamu bayar, tapi bukan dengan uang, jawab Rangga dengan senyum devilnya. Maksudnya? Tanya Bintang. Rangga menarik pinggang istrinya ke arahnya. Saat tinggal beberapa senti bibir mereka menyatu, tiba-tiba, Bintang langsung berlari ke kamar mandi. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Rangga cemas. Tidak apa-apa, mungkin cuma kecapean, jawab Bintang. Aku panggilkan dokter ya? Tidak usah, nanti bangun tidur juga baik kan? Jawab Bintang. Sebaiknya kamu keluar saja dari restoran. Aku tidak mau kamu terlalu capek, sayang, kata Rangga sambil memijat punggung istrinya. Iya, nanti aku akan bilang pada Ana, jawab Bintang. Bintang menyuruh Rangga untuk berhenti memijatnya. Kenapa? Tanya Rangga. Bintang menunduk malu. Katakan saja, suruh Rangga. Aku ingin itu, jawab Bintang dengan malu-malu. Rangga menatapnya bingung. Maksudmu? Tanya Rangga lagi. Bintang duduk di pangkuan Rangga sambil melingkarkan tangannya di leher suaminya. Rangga mengerti apa yang dimaksud istrinya ingin itu. Sayang, tapi kamu sedang sakit. Aku tidak mau. Sebelum Rangga melanjutkan perkataannya, Bintang sudah mencium bibir suaminya itu. Tapi aku ingin, kata Bintang di sela-sela ciumannya. Entah kenapa Rangga merasa kalau istrinya malam itu benar-benar agresif. Kontrak pernikahan, bab 24. Ingin itu. Hari itu Bintang begitu bahagia karena ternyata dia diterima di Universitas XXX dengan beasiswa penuh. Sebagai kado atas keberhasilannya, Mia mengajak menantu dan anaknya itu makan malam. Bintang, selamat ya atas keberhasilanmu. Mama betul-betul bangga padamu, nak, ucap Mia sambil memeluk menantunya itu. Terima kasih ya, Ma, jawab Bintang.
Apa suamimu sudah memberikan hadiah untukmu, sayang? Kayaknya dia nggak peduli deh, Ma. Jawab Bintang yang pura-pura cemberut sambil melirik ke arah Rangga. Tapi Rangga tetap diam tanpa ekspresi. Oh iya, Mama juga ingin bicara sesuatu dengan kalian, kata Mia dengan memasang wajah serius. Bintang dan Rangga saling tatap. Apa yang ingin Mama katakan? Tanya Rangga. Kalian sudah menikah hampir 3 bulan, tapi Mama boleh mengadakan resepsi buat kalian? Tanya Mia. Mama tahu dulu kalian pernah bilang kalau kalian akan merahasiakan pernikahan kalian selama 6 bulan. Tapi sekarang kalian kan sudah saling menerima dan saling mencintai. Jadi, Mama ingin mengenalkan Bintang sebagai menantu keluarga Wijaya secara resmi. Mia menjelaskan maksudnya. Kalau itu yang terbaik, Rangga tidak masalah, jawab Rangga. Kamu Bintang? Tanya Mia. Bintang juga tidak keberatan, Ma, jawab Bintang. Ya sudah, Mama tinggal ya, pamitnya pada menantu dan putranya. Rangga mengambil sebuah kotak berukuran sedang dan memberikannya pada Bintang. Apa ini? Tanya Bintang. Bukalah, jawab Rangga. Bintang membuka kado tersebut. Terima kasih, ucap Bintang sambil mencium pipi Rangga. Rangga tersenyum sambil memegang pipinya yang baru saja dicium oleh istrinya. 1 minggu kemudian, resepsi pernikahan Rangga dan Bintang diadakan di Hotel Bintang 5. Seluruh keluarga besar Wijaya hadir. Begitu juga dengan ibu dan nenek Bintang, mereka sengaja dijemput dari kampung halaman. Tidak hanya keluarga, teman, kolega, rekan bisnis juga diundang di acara tersebut. Bahkan acara tersebut disiarkan secara live oleh stasiun TV di bawah naungan perusahaan Wijaya Corp. Di suatu tempat, ada seorang wanita yang melihat acara resepsi itu dengan perasaan sedih. Dia mencengkeram tangannya sendiri dengan emosi. Selesai resepsi. Capek banget, keluh Bintang sambil memijit kakinya sendiri. Rangga duduk di depan Bintang dan mengangkat kaki istrinya itu ke pangkuannya kemudian memijatnya. Apa sudah enakan? Tanyanya sambil terus memijat. Bintang mengangguk. Terima kasih ya sayang, ucap Bintang. Tidak usah berterima kasih, karena aku akan memintamu membayar ini, jawabnya dengan senyum jahilnya. Hei, kok ini kan kaya? Kenapa harus minta bayaran? Perhitungan sekali sama istri sendiri, gerutu Bintang. Tentu saja tenagaku ini harus kamu bayar, tapi bukan dengan uang, jawab Rangga dengan senyum devilnya. Maksudnya? Tanya Bintang. Rangga menarik pinggang istrinya ke arahnya. Saat tinggal beberapa senti bibir mereka menyatu, tiba-tiba, "Huek! Huek! Huek!" Bintang langsung berlari ke kamar mandi. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Rangga cemas. Tidak apa-apa, mungkin cuma kecapean, jawab Bintang. Aku panggilkan dokter ya? Tidak usah, nanti bangun tidur juga baik kan? Jawab Bintang. Sebaiknya kamu keluar saja dari restoran. Aku tidak mau kamu terlalu capek sayang, kata Rangga sambil memijat punggung istrinya. Iya, nanti aku akan bilang pada Ana, jawab Bintang. Bintang menyuruh Rangga untuk berhenti memijatnya. Kenapa? Tanya Rangga. Bintang menunduk malu. Katakan saja, suruh Rangga. Aku ingin itu, jawab Bintang dengan malu-malu. Rangga menatapnya bingung. Maksudmu? Tanya Rangga lagi. Bintang duduk di pangkuan Rangga sambil melingkarkan tangannya di leher suaminya. Rangga mengerti apa yang dimaksud istrinya ingin itu. Sayang, tapi kamu sedang sakit. Aku tidak mau. Sebelum Rangga melanjutkan perkataannya, Bintang sudah mencium bibir suaminya itu. Tapi aku ingin, kata Bintang di sela-sela ciumannya. Entah kenapa Rangga merasa kalau istrinya malam itu benar-benar agresif. Kontrak pernikahan, bab 25. Wejangan nenek. Jam 5 pagi Rangga membangunkan istrinya. Sayang, bangun, sudah jam 5 tuh. Ntar waktu subuhnya habis loh. Bintang mengerjapkan matanya untuk mengumpulkan kesadarannya. Dan, Rangga mencium bibir istrinya itu. Bintang memejamkan matanya menikmati ciuman itu. Sudah sana mandi, aku gak mau kebablasan. Kamu kan belum sholat subuh,
kata Rangga setelah melepaskan ciumannya. Bintang segera lari menuju kamar mandi. Usai mandi, dia sholat. Setelah itu dia segera menuju ruang makan. Mama sama ibu mana? Tanya Bintang karena tidak ada siapapun di sana kecuali suaminya. Katanya sih mau jalan-jalan sebentar keliling kompleks, jawab Rangga. Ini makanmu, kata Rangga sambil menyodorkan sepiring nasi goreng dengan telur ceplok di atasnya. Enggak ah, baunya enggak enak, jawab Bintang sambil menutup hidungnya. Bintang langsung berlari ke kamar mandi saat perutnya terasa mual. Bleh, bleh. Rangga segera menghampiri istrinya. Sayang, aku antar ke dokter ya. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Enggak ah, nanti juga baikan sendiri kayak semalam, jawab Bintang. Ya sudah, sekarang kamu mau makan apa? Nanti aku siapin, kata Rangga. Tapi aku pengen yang semalam. Tapi di sini, jawab Bintang malu-malu. Rangga menatap istrinya bingung. Tapi ini kamar mandi sayang. Terus kalau mama dan yang lain datang gimana? Makanya cepetan, suruh Bintang. Entah kenapa sejak semalam, kalau dia merasa perutnya mual, dia selalu menginginkan suaminya. Rangga bukannya tidak mau, tapi dia tidak tega apalagi melihat istrinya itu kelihatan sedikit pucat. Tapi karena itu keinginan sang istri, dia pun menurutinya. Rangga mendorong tubuh istrinya pelan agar tersandar di dinding kamar mandi. Dia melepaskan celana dalam istrinya dan menyibakkan roknya ke atas. Kemudian dia menurunkan celananya sampai ke lutut. Dia sedikit memberikan rangsangan kepada istrinya sebentar. Setelah itu dia memasukkan miliknya ke liang surga sang istri. Di tengah kenikmatan yang mereka rasakan, terdengar suara orang memasuki ruang makan. Ya, suara itu suara mertua, ibu dan neneknya. Dengan buru-buru, mereka merapikan pakaian mereka. Ketiga orang itu terkejut ketika melihat anak dan menantunya yang keluar dari kamar mandi bersamaan. Loh, kalian? Tadi ada kecoa. Jadi aku membantu Bintang menyingkirkan kecoa itu, kata Rangga gugup. Rati menatap putrinya penuh selidik. Karena setahu Rati, Bintang tidak takut dengan kecoa. Bintang hanya tersenyum malu. Melihat senyum di wajah putrinya, Rati tahu apa yang baru saja mereka lakukan. Lain kali kalau ada kecoa, kamu bawa istrimu itu ke kamar. Pasti lebih aman, kata Rati, yang membuat wajah menantu dan putrinya merah seperti udang rebus. Ma, Bu, Nek, Rangga pamit kerja dulu, pamit Rangga. Hati-hati sayang, kata Bintang. Kamu juga, ingat, nanti bilang ke Ana kalau kamu berhenti, kata Rangga kemudian mencium kening istrinya itu. Mereka kini berada di ruang keluarga sambil menonton TV. Nah, nanti siang ibu sama nenek mau pulang kampung. Soalnya anak Bude Harti mau nikah minggu depan. Ibu harus bantu-bantu mereka. Ya, ibu kan baru datang kemarin. Bintang kan masih kangen sama ibu dan nenek, kata Bintang sambil memeluk ibu dan neneknya. Ibu dan nenek bakalan kesini lagi saat kamu 7 bulanan. Gimana, apa kamu sudah isi? Bintang menggelengkan kepalanya. Gak tahu, jawab Bintang jujur. Ya sudah, gak usah dipikirin. Ibu yakin kalian sudah berusaha tiap hari, kata Rati sambil mengedipkan sebelah matanya. Apaan sih ibu? Nanti biar aku yang nganter kamu ke stasiun, Ti. Sekalian aku ada urusan di luar nanti siang, kata Mia. Ingat, kamu itu seorang istri, jadi kamu harus selalu melayani suamimu ya, kata sang nenek. Iya, Nek. Bintang ngerti kok. Kalau suatu hari nanti kalian berantem atau ribut-ribut kecil, kamu harus bisa menekan ego kamu. Sesekali nggak boleh jika itu demi kebaikan rumah tangga kalian. Ngerti? Sang nenek memberikan wejangan. Iya, Nek, jawab Bintang. Satu lagi, kamu harus selalu memenuhi kebutuhan suamimu, terutama yang di bawah perut. Jangan sampai dia mencari pelampiasan di tempat lain, kata neneknya lagi. Iya, nenekku sayang, Bintang akan selalu mengingat nasihat dari nenek, jawab Bintang. Kontrak pernikahan bab 26. Munculnya Livia. Siang hari setelah ibu dan neneknya pulang, Bintang pergi ke restoran menemui Ana dan Dewi. Lo kesini buat ngundurin diri kan? Tanya Ana.
Siapa bilang? Jawab Bintang cuek. Tadi suami lo telepon. Dia malah nyuruh gue buat pecat lo kalau nggak mau ngundurin diri, kata Ana. Emangnya kenapa sih sampai suami lo nyuruh lo berhenti kerja? Tanya Dewi. Tahu tuh suami gue emang lebay banget. Cuma gara-gara gue masuk angin aja, khawatirnya minta ampun. Jawab Bintang enteng. Harusnya lo itu seneng, Bi. Karena suami lo itu perhatian. Gue jadi iri sama lo. Kapan ya gue punya pendamping hidup yang kaya dan perhatian kayak suami lo? Kata Dewi. Iya, gue juga. Jawab Ana. Ana dan Dewi sama-sama diam sambil menghayalkan sesuatu. Boy, sadar boy, teriak Bintang di depan muka keduanya. Apaan sih lo gangguin khayalan orang aja? Kata Dewi. Iya nih, Ana menimpali. Berkhayalnya ntaran aja, tuh ada Mbak Lucy, kata Bintang sambil menunjuk ke arah seorang waiters yang sudah berdiri di depan mereka. Ada apa Mbak? Tanya Ana. Itu Mbak, pengunjung ruang VIP nomor 1A tiba-tiba histeris. Kami bingung harus bagaimana, jawab Mbak Lucy. Pasti orang yang sama. Sudah 3 hari ini orang itu sukanya teriak-teriak gak jelas. Bikin pusing aja. Gerutu Ana. Emang siapa? Tanya Bintang. Gak tahu. Tapi dulu kayaknya gue sering lihat tuh cewek kesini. Jawab Ana sambil mengingat-ingat. Kapan? Dulu banget, sekitar 5-6 tahun yang lalu deh. Sebelum nenek gue meninggal. Tapi gue lupa. Jawab Ana. Udah kita temuin orang itu dulu yuk. Daripada bikin pengunjung lain terganggu. Kata Dewi. Gue ikut, kata Bintang. Mereka bertiga segera menuju ruang VIP tersebut. Setelah membuka pintu, mereka melihat seorang wanita menangis dengan menutup wajahnya menggunakan telapak tangannya. Dan di sebelah wanita itu, ada seorang wanita parubaya yang mencoba menenangkannya. Kemungkinan mereka adalah ibu dan anak. Maaf, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Ana. Anakku cuma tidak bisa mengendalikan emosinya. Setiap datang ke tempat ini, dia selalu mengingat mantan kekasihnya. Jawab ibu itu sambil terus mencoba menenangkannya. Memangnya kenapa dengan kekasihnya? Tanya Bintang. Dulu dia dan kekasihnya hampir menikah, tapi karena sesuatu hal, dia terpaksa membatalkan pernikahannya. Dan sekarang dia menyesalinya, kata ibu itu menjelaskan. Dia selalu histeris saat mengingat kekasihnya sudah menikah dengan orang lain. Tambah ibu itu. Sayang, jangan seperti ini, nak. Mungkin dia bukan jodohmu, kata ibu itu pada putrinya. Tidak, Mi. Jika bukan karena penyakitku, mungkin aku dan dia sudah bahagia. Kenapa aku harus sakit, Mi? Kenapa? Kata wanita itu sambil terus menangis. Bintang mendekati wanita itu. Mbak, bukankah jodoh, rezeki, dan juga hidup mati seseorang itu adalah takdir? Mungkin dia bukan jodoh yang dikirim Tuhan untuk Mbak. Pasti akan ada jodoh lain untuk Mbak, kata Bintang mencoba menenangkan. Wanita itu kelihatan lebih tenang. Dia membuka tangan yang menutupi wajahnya. Terima kasih, ucap wanita itu sambil menatap Bintang. Bintang mundur selangkah saat melihat wanita itu. Ya, wanita itu adalah wanita yang ada di foto bersama suaminya, Livia. Wanita itu mengulurkan tangannya pada Bintang. Livia, wanita itu memperkenalkan dirinya pada Bintang. Bintang yang masih terkejut hanya diam. Bi, panggil Ana sambil menyikut lengan temannya itu. Aku Bintang. Bintang menyambut uluran tangan wanita itu. Senang berkenalan denganmu, kata Livia. Iya, jawab Bintang. Dev, gue pergi dulu ya. Permisi. Bintang segera berlari meninggalkan tempat itu. Ana dan Dewi saling tatap. Mereka merasa ada sesuatu dengan temannya itu. Mbak, kami juga permisi ya. Silakan lanjutkan makannya, kata Ana. Saya juga minta maaf karena sudah membuat keributan di sini. Sekali lagi minta maaf ya, kata Livia. Tidak apa-apa, permisi. Ana dan Dewi juga meninggalkan ruangan itu. Bintang terus berlari, pikirannya sedikit kalut. Akhirnya dia berhenti di sebuah taman. Livia kembali. Apa yang harus aku lakukan? Apa Rangga akan kembali padanya? Bintang begitu frustasi. Dia kalut dengan perasaannya sendiri.
Kontrak pernikahan bab 26. Munculnya Livia. Siang hari setelah ibu dan neneknya pulang, Bintang pergi ke restoran menemui Ana dan Dewi. "Lo kesini buat ngundurin diri kan?" tanya Ana. "Siapa bilang?" jawab Bintang cuek. "Tadi suami lo telepon. Dia malah nyuruh gue buat pecat lo kalau nggak mau ngundurin diri," kata Ana. "Emangnya kenapa sih sampai suami lo nyuruh lo berhenti kerja?" tanya Dewi. "Tahu tuh suami gue emang lebay banget. Cuma gara-gara gue masuk angin aja, khawatirnya minta ampun," jawab Bintang enteng. "Harusnya lo itu seneng, Bi. Karena suami lo itu perhatian. Gue jadi iri sama lo. Kapan ya gue punya pendamping hidup yang kaya dan perhatian kayak suami lo?" kata Dewi. "Iya, gue juga," jawab Ana. Ana dan Dewi sama-sama diam sambil menghayalkan sesuatu. "Boy, sadar boy!" teriak Bintang di depan muka keduanya. "Apaan sih lo gangguin khayalan orang aja?" kata Dewi. "Iya nih," Ana menimpali. "Berkhayalnya ntaran aja. Tuh ada Mbak Lucy," kata Bintang sambil menunjuk ke arah seorang waiters yang sudah berdiri di depan mereka. "Ada apa, Mbak?" tanya Ana. "Itu Mbak, pengunjung ruang VIP nomor 1A tiba-tiba histeris. Kami bingung harus bagaimana," jawab Mbak Lucy. "Pasti orang yang sama. Sudah 3 hari ini orang itu sukanya teriak-teriak gak jelas. Bikin pusing aja," gerutu Ana. "Emang siapa?" tanya Bintang. "Gak tahu. Tapi dulu kayaknya gue sering lihat tuh cewek kesini," jawab Ana sambil mengingat-ingat. "Kapan?" "Dulu banget, sekitar 5-6 tahun yang lalu deh. Sebelum nenek gue meninggal. Tapi gue lupa," jawab Ana. "Udah ah, kita temuin orang itu dulu yuk, daripada bikin pengunjung lain terganggu," kata Dewi. "Gue ikut," kata Bintang. Mereka bertiga segera menuju ruang VIP tersebut. Setelah membuka pintu, mereka melihat seorang wanita menangis dengan menutup wajahnya menggunakan telapak tangannya. Dan di sebelah wanita itu, ada seorang wanita parubaya yang mencoba menenangkannya. Kemungkinan mereka adalah ibu dan anak. "Maaf, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Ana. "Anakku cuma tidak bisa mengendalikan emosinya. Setiap datang ke tempat ini, dia selalu mengingat mantan kekasihnya," jawab ibu itu sambil terus mencoba menenangkannya. "Memangnya kenapa dengan kekasihnya?" tanya Bintang. "Dulu dia dan kekasihnya hampir menikah, tapi karena sesuatu hal, dia terpaksa membatalkan pernikahannya. Dan sekarang dia menyesalinya," kata ibu itu menjelaskan. "Dia selalu histeris saat mengingat kekasihnya sudah menikah dengan orang lain," tambah ibu itu. "Sayang, jangan seperti ini, Nak. Mungkin dia bukan jodohmu," kata ibu itu pada putrinya. "Tidak, Mi. Jika bukan karena penyakitku, mungkin aku dan dia sudah bahagia. Kenapa aku harus sakit, Mi? Kenapa?" kata wanita itu sambil terus menangis. Bintang mendekati wanita itu. "Mbak, bukankah jodoh, rezeki, dan juga hidup mati seseorang itu adalah takdir? Mungkin dia bukan jodoh yang dikirim Tuhan untuk Mbak. Pasti akan ada jodoh lain untuk Mbak," kata Bintang mencoba menenangkan. Wanita itu kelihatan lebih tenang. Dia membuka tangan yang menutupi wajahnya. "Terima kasih," ucap wanita itu sambil menatap Bintang. Bintang mundur selangkah saat melihat wanita itu. Ya, wanita itu adalah wanita yang ada di foto bersama suaminya, Livia. Wanita itu mengulurkan tangannya pada Bintang. "Livia," wanita itu memperkenalkan dirinya pada Bintang. Bintang yang masih terkejut hanya diam. "Bi," panggil Ana sambil menyikut lengan temannya itu. "Aku Bintang." Bintang menyambut uluran tangan wanita itu. "Senang berkenalan denganmu," kata Livia. Iya," jawab Bintang. Dev, gue pergi dulu ya. Permisi." Bintang segera berlari meninggalkan tempat itu. Ana dan Dewi saling tatap. Mereka merasa ada sesuatu dengan temannya itu. "Mbak, kami juga permisi ya. Silakan lanjutkan makannya," kata Ana. "Saya juga minta maaf karena sudah bikin keributan di sini. Sekali lagi minta maaf ya," kata Livia. "Tidak apa-apa. Permisi." Ana dan Dewi juga meninggalkan ruangan itu. Bintang terus berlari. Pikirannya sedikit kalut. Akhirnya dia berhenti di sebuah taman.
Livia kembali. Apa yang harus aku lakukan? Apa Rangga akan kembali padanya? Bintang begitu frustasi. Dia kalut dengan perasaannya sendiri. Kontrak pernikahan bab 27. Munculnya Livia 2. Sayang, kamu kenapa? Tanya Rangga yang tiba-tiba datang. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Bintang malah balik bertanya. Tadi aku melihatmu berlari meninggalkan restoran. Jadi aku menyusulmu. Jawab Rangga kemudian duduk di sebelah Bintang. Pernikahan bab 27. Munculnya Livia 2. Sayang, kamu kenapa? Tanya Rangga yang tiba-tiba datang. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Bintang malah balik bertanya. Tadi aku melihatmu berlari meninggalkan restoran. Jadi aku menyusulmu. Jawab Rangga kemudian duduk di sebelah Bintang. Bintang menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Tadinya aku khawatir karena ibu dan nenek pulang kampung, kamu akan sedih. Jadi aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Mumpung hari ini aku tidak ada meeting, kata Rangga sambil mengusap lembut istrinya itu. Kemana? Tanya Bintang sambil mendongakkan wajahnya. Terserah kamu maunya kemana, jawab Rangga. Bener ya, terserah aku. Awas kalau ntar ngeluh macem-macem. Rangga pun mengangguk. Aku mau nonton terus makan-makan, jawab Bintang bersemangat. Baiklah, let's go, ajak Rangga. Tunggu, kata Bintang yang merasa kepalanya pusing. Dan bleh. Beneran deh sayang, apa nggak sebaiknya kita ke dokter? Kata Rangga khawatir. Kan aku sudah bilang nggak apa-apa. Palingan juga kayak semalam dan tadi pagi. Jangan bilang kamu ingin itu ya. Ingat, ini di taman, kata Rangga sebelum istrinya minta aneh-aneh. Sebenarnya sih iya, aku pingin itu. Tapi ditunda dulu deh, ntar malam aja, jawab Bintang. Kamu tuh ya, aneh, tiap mual pinginnya itu, kata Rangga. Emang kamu nggak mau? Tanya Bintang. Ya mau sih, siapa yang nggak mau coba dikasih yang enak? Cuma aku beneran takut kamu kenapa-kenapa, jawab Rangga. Gak apa-apa kok sayang, jangan khawatir, kata Bintang. Untuk sesaat Bintang ingin melupakan kehadiran Livia. Bintang dan Rangga segera menuju bioskop. Rangga ikut mengantri untuk membeli tiket. Memang itu bukan pertama kalinya Rangga mengantri. Tapi setelah sekian lama dia jadi merasa sedikit aneh. Setelah mendapatkan tiket, dia membeli popcorn untuk cemilan saat di dalam nanti. Ternyata film yang mereka tonton adalah film komedi. Tadinya Rangga berpikir mereka akan menonton film romantis atau kalau tidak film horor. Agar saat ada adegan romantis, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Atau kalau saat ada adegan menakutkan, mereka akan saling berpelukan seperti di film-film. Tapi kenyataannya Bintang malah terus tertawa sambil memukulinya. Akhirnya film itu selesai juga. Mereka keluar bioskop dengan tampang masing-masing. Bintang keluar dengan wajah bahagia, seolah masalahnya sudah hilang seketika. Sementara Rangga wajahnya kelihatan kesal karena merasa sepanjang film tadi Bintang mengabaikannya. Sayang, kita makan bakso Bang Somat aja yuk. Sudah lama aku gak kesana, ajak Bintang dengan wajah cerianya. Molos, jawab Rangga ketus. Bintang merasa bingung dengan sikap suaminya. Kamu kenapa? Tanya Bintang. Aku ngajak kamu nonton bukan untuk dicuekin. Kamu gak sadar apa tadi di dalam kamu sama sekali gak peduli sama aku? Mungkin kalau tadi aku mati di dalam, kamu juga gak akan tahu kan? Jawabnya kesal. Bintang langsung memeluknya dari belakang. Maaf, aku gak bermaksud seperti itu, kata Bintang lirih. Maafkan aku, kata Bintang lagi, kali ini disertai isakan tangis. Rangga yang mendengar isakan sang istri segera membalikan tubuhnya agar bisa menatap wajah istrinya itu. Sebenarnya dia hanya ingin mengerjai sang istri dengan pura-pura marah. Tapi tak disangka, hari ini istrinya sedikit perasa dan mudah sekali menangis. Bintang, jangan nangis. Tadi aku hanya pura-pura marah padamu. Aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Rangga berusaha membujuk istrinya itu. Tapi tangis Bintang malah semakin kencang. Rangga memeluk sambil mengusap-usap punggung istrinya itu.
Sayang, jika suatu hari nanti Livia datang dan meminta maaf padamu, apa kamu akan memaafkannya? Tanya Bintang. Rangga terdiam mendengar pertanyaan istrinya itu. Kenapa kamu menanyakan itu? Kini Rangga yang malah balik bertanya. Tidak ada, aku hanya ingin tahu saja. Jawab Bintang. Aku takut kamu akan kembali padanya. Aku benar-benar takut kehilangan kamu. Bintang bicara dalam hatinya sendiri. Walaupun dia kembali, aku hanya akan mencintaimu. Karena dia hanya masa laluku. Jadi jangan berpikir hanya gara-gara dia, aku akan meninggalkanmu. Selamanya kita akan bersama. Jawaban Rangga sedikit menenangkan hati Bintang. Terima kasih, ucap Bintang sambil mengeratkan pelukannya. Tidak jauh dari tempat itu, ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Dia tidak suka melihat adegan itu. Kontrak pernikahan, bab 28. Munculnya Livia 3. Akhirnya Rangga menuruti kemauan Bintang untuk makan bakso di warung Bang Samad. Warung bakso favorit Bintang dan kawan-kawan sewaktu sekolah dulu. Selain harganya murah, di warung tersebut juga bisa ngutang kalau lagi nggak punya duit. Setelah menghabiskan bakso 2 mangkuk, Bintang mengajak suaminya pulang. Meskipun sudah masuk di dalam mobil, mereka berdua masih tetap bergandengan tangan. Di tengah perjalanan, Ciit! Rangga mengerem mobilnya mendadak saat ada wanita parubaya yang berdiri di tengah jalan. Tolong anak saya, pinta wanita itu. Tak hanya Bintang, Rangga juga terkejut saat tahu wanita parubaya itu adalah ibunya Livia. Mami, kenapa Mami ada di sini? Tanya Rangga ketika keluar dari mobilnya. Sejak dulu Rangga biasa memanggil ibunya Livia dengan sebutan Mami, sama seperti panggilan Livia pada ibunya. Rangga, tolong Livia, Mami mohon, pinta wanita yang dipanggil Mami itu. Mendengar nama Livia, Rangga langsung menghentikan langkahnya. Bayangan pengkhianatan Livia berputar jelas di otaknya. Kita pulang, ajaknya pada sang istri. Bintang menahan lengan Rangga untuk menghentikannya. Aku tahu kamu masih marah dengan Livia, tapi saat ini, apa kamu tidak merasa kasihan dengan ibunya? Kata Bintang. Akhirnya Rangga bersedia menolong Livia. Di mana dia? Tanya Rangga. Sang mami menunjukkan keberadaan Livia yang sedang tidak sadarkan diri di tepi trotoar. Melihat orang yang pernah mengisi hari-harinya lemah tak berdaya membuat Rangga merasa kasihan. Dia menggendong tubuh Livia masuk ke dalam mobilnya. Mereka segera menuju ke rumah sakit terdekat. Saat tiba di rumah sakit, Livia langsung dibawa ke UGD sebelum akhirnya dia dipindahkan di ruang rawat. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Tanya Rangga pada ibunya Livia. Rangga, sehari sebelum pernikahan kalian, Livia pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani beberapa tes. Dan dari tes tersebut, dia didiagnosa menderita kanker otak stadium akhir. Ibu Livia menarik nafas dalam-dalam kemudian menggempaskannya. Dia begitu terpukul, apalagi saat dokter mengatakan hidupnya tidak akan lama lagi. Dia tidak ingin membuatmu merasakan sedih karena kehilangan dia. Makanya dia menyewa orang untuk dijadikan kekasih palsunya dan membatalkan pernikahan kalian. Lanjutnya, mendengar hal itu Rangga langsung terkulai lemas. Dia tidak menyangka kalau selama ini kebenciannya terhadap Livia itu tidak beralasan. Livia melakukan itu untuk dirinya. Selama ini, dia bersemangat menjalani proses pengobatannya karena dia yakin kamu masih mencintainya. Tapi, saat dia melihat proses resepsi pernikahan kalian di televisi, kondisinya semakin memburuk. Bahkan dia terlihat depresi. Ibunya Livia menangis merasakan sakit yang putrinya rasakan. Dia terlihat putus asa. Rangga berjalan mendekati ranjang Livia dan menggenggam tangannya. Maafkan aku, Via, ucap Rangga dengan suara bergetar. Melihat pemandangan di depan, membuat Bintang merasakan sakit di hatinya. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Tapi dia sadar, di sini dia adalah orang ketiga, meskipun dia adalah istri sah dari Rangga. Bintang keluar dari ruang rawat Livia. Dia ingin memberikan waktu untuk mereka bersama. Bintang duduk di kursi lorong rumah sakit.
Pikirannya benar-benar kalut. Satu sisi dia ingin melepaskan Rangga karena merasa mereka masih saling mencintai. Apalagi melihat suaminya menggenggam tangan Livia dengan begitu erat. Tapi di sisi yang lain, dia begitu berat melepaskan karena dia juga mencintai Rangga. Rangga terus menggenggam tangan Livia, tapi dia langsung melepaskannya saat melihat cincin pernikahannya di jarinya sendiri. "Bintang, kenapa aku lupa kalau di sini juga ada dia?" kata Rangga dalam hati. Dia segera bangkit dari duduknya untuk mencari istrinya itu. "Maaf, Mi, apa Mami melihat istriku?" tanya Rangga pada ibunya Livia yang duduk di depan ruang rawat anaknya. "Tidak, Mami tidak melihatnya," jawab Mami. "Rangga, apa kamu masih mau menemani Livia menjalani pengobatannya?" tanya Mami. Rangga masih diam. "Hanya kamulah penyemangat hidupnya saat ini," kata Mami. "Aku tidak tahu. Aku akan datang jika istriku mengizinkannya," jawab Rangga kemudian pergi meninggalkan ibunya Livia untuk mencari keberadaan Bintang. Bintang masih duduk melamun seorang diri di lorong rumah sakit. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembaskannya. "Kenapa di sini?" tanya seseorang yang duduk di sebelah Bintang. Bintang menghapus air matanya dan pura-pura tersenyum. "Kenapa kamu keluar? Apa Livia sudah baikan?" tanya Bintang pada orang di sebelahnya. "Ya, orang itu adalah Rangga." "Ada ibunya?" jawab Rangga. "Ayo pulang, ini sudah malam. Nanti Mama khawatir lagi," ajak Rangga. Bintang memijit pelipisnya yang terasa pusing. Kemudian dia menutup mulutnya saat merasa perutnya mual. "Masih mual?" tanya Rangga sambil mengusap perut istrinya itu. "Sedikit," jawab Bintang. "Bagaimana kalau kita periksa kondisimu dulu, mumpung kita di rumah sakit?" kata Rangga. "Tidak usah, nanti juga sembuh sendiri," jawab Bintang. "Ayo kita pulang agar mualmu cepat hilang," ajak Rangga sambil merangkul istrinya itu. Bintang mengangguk karena dia tahu apa yang akan dilakukan suaminya itu. Kontrak pernikahan bab 29. Kegelisahan Rangga. Sesampainya di rumah, Rangga dan Bintang langsung melakukan olahraga malam. Entah karena mereka sedang ingin atau cuma untuk mengalihkan pikiran mereka yang saat ini sama-sama kalutnya. Mereka melakukan beberapa ronde. Karena kelelahan, Bintang langsung tertidur. Rangga menatap wajah cantik istrinya itu. Dia menyibukkan rambut yang menutupi sebagian wajah istrinya itu. Dan, Rangga mencium kening istrinya itu lama. Kemudian dia menyelimuti tubuh istrinya yang masih polos dengan selimut tebal hingga menutupi lehernya. Rangga bangkit dari ranjangnya, mengambil pakaiannya yang berserakan dan memakainya. Dia berdiri di dekat jendela. Pikirannya kini beralih memikirkan keadaan Livia. Kenapa semuanya jadi serumit ini? Saat aku mulai merasa mencintai Bintang, kenapa aku harus tahu kalau Livia tidak pernah mengkhianatiku? Sekarang aku bingung dengan perasaanku sendiri, katanya dalam hati. Dia menarik nafasnya panjang, kemudian mengembaskannya seolah sedang berusaha mengeluarkan beban berat di hatinya. Jam 5 pagi, Bintang membangunkan suaminya. Tidak seperti hari biasanya. Setiap mereka melakukan olahraga malam, Rangga akan selalu bangun lebih dulu. Tapi kali ini Bintang yang harus membangunkannya. "Sayang, ayo bangun. Sudah jam 5 pagi. Nanti waktunya subuh keburu habis loh." Bintang berusaha membangunkan Rangga. "Iya sayang, sebentar lagi. Semalam aku gak bisa tidur. Aku baru bisa memejamkan mataku pukul 3 tadi," kata Rangga setengah sadar. Bintang terdiam. Tadi semalaman suaminya tidak bisa tidur, pasti karena dia memikirkan Livia. Benar-benar hebat. Baru sehari dia sudah bisa membuat suamiku terus memikirkannya, batin Bintang. Sadar dengan reaksi istrinya yang tiba-tiba diam, Rangga segera bangun dan memeluk istrinya itu dari belakang. "Jangan terlalu berpikir yang bukan-bukan. Aku tidak mau kamu sakit," kata Rangga. "Tidak kok, sudah sana mandi. Aku mau bantu Mbok Ju menyiapkan sarapan," kata Bintang kemudian bangkit dari duduknya. Tetapi tangannya ditahan oleh Rangga. "Mau apa?" tanya Bintang. Rangga menarik tengkuk istrinya kemudian mencium bibir istrinya itu dengan rakus. Bintang memejamkan matanya menikmati ciuman tersebut. Rangga menghentikan ciumannya karena sadar dia belum sholat subuh.
Kita sambung nanti ya, aku mau mandi, terus sholat, kata Rangga, dan dibalas anggukan oleh Bintang. Pukul 7 pagi, Rangga, Bintang, dan Mia sudah berkumpul di meja makan untuk sarapan. Saat tengah menikmati sarapan, ponsel Rangga berdering. Dilihatnya layar ponsel tersebut, terdapat nomor yang tidak dia kenal. Karena terus-terusan berdering, Rangga menjawab telepon tersebut. Halo Rangga, tolong kesini sekarang. Livia histeris. Suara dari ujung telepon sana. Rangga terkejut. Dia yakin kalau yang menelepon adalah ibunya Livia. Mi, memangnya ada apa dengan Livia? Tanya Rangga panik. Mendengar nama Livia, Mia menatap putranya penuh tanya. Livia terus-terusan mencarimu. Mami bingung, Rangga. Jadi cepatlah kemari ya, kata Mami dari ujung telepon sana. Iya, Rangga segera ke sana. Mami tenang ya. Rangga berusaha menenangkan Mami. Kemudian Rangga menutup ponselnya. Jelaskan pada Mama apa maksud semua ini. Apa tadi itu Livia? Tanya Mia dengan marah. Rangga pun mengangguk. Kamu masih menemuinya setelah apa yang dia lakukan pada keluarga kita? Hah? Mia semakin emosi. Ma, Livia tidak pernah mengkhianati Rangga, Ma. Kita hanya salah paham padanya, kata Rangga. Wanita itu, trik apa lagi yang dia gunakan? Mama yakin dia kembali ke sini setelah keluarganya dan keluarga selingkuhannya itu bangkrut. Dia ingin membodohimu, Rangga, kata Mia lagi. Ma, Livia sakit. Kalau Mama tidak percaya, Mama bisa bertanya pada Bintang, kata Rangga lagi. Mia menatap menantunya. Bintang pun mengangguk. Iya, Ma, dia sakit, jawab Bintang. Jadi kamu sudah bertemu dengannya? Tanya Mia lagi. Iya, aku dan Rangga tidak sengaja bertemu dengannya kemarin, jawab Bintang. Dan dia benar-benar sakit, Ma, lanjut Bintang. Mama tetap tidak percaya. Mama yakin wanita itu sedang berusaha memisahkan kalian, kata Mia yang masih kekeh dengan pendiriannya. Ma, Rangga tidak akan menemui Livia tanpa seizin Bintang. Jika memang Bintang tidak ingin aku bertemu dengan Livia lagi, maka aku akan melakukannya, kata Rangga sambil menatap mata istrinya itu. Pergilah, saat ini dia membutuhkanmu, suruh Bintang dengan suara bergetar, menahan tangis di hatinya. Sejujurnya dia tidak rela kalau suaminya menemui mantan kekasihnya itu. Tapi dia tidak ingin suaminya menyesal jika terjadi sesuatu pada Livia nanti. Bintang, apa kamu serius, Nak? Wanita itu adalah wanita yang licik. Mama yakin sakitnya itu hanya rekayasa, kata Mia memperingatkan. Pergilah, aku mengizinkanmu. Tapi kamu harus janji kalau hanya untuk menemaninya sampai dia sembuh, kata Bintang lagi. Aku janji, aku akan menemaninya sampai dia sembuh. Aku juga janji padamu, aku tidak akan pernah mengkhianatimu, ucap Rangga. Bintang pun mengangguk. Sebelum pergi, Rangga mencium kening istrinya. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu, kata Rangga pada Bintang, sebelum akhirnya dia benar-benar pergi. Bintang, kenapa kamu tidak mencegahnya? Kenapa kamu membiarkan suamimu menemui wanita itu, Nak? Tanya Mia. Bintang hanya memeluk mertuanya kemudian menangis. Aku hanya tidak ingin Rangga menyesal, Ma. Sebenarnya aku juga tidak ingin dia menemuinya. Aku harus bagaimana, Ma? Katanya sambil terus menangis. Tenanglah sayang, tenanglah. Mama akan selalu mendukungmu, kata Mia sambil menepuk-nepuk punggung menantunya untuk memberikan ketenangan padanya. Kontrak pernikahan bab 30. Kedok Livia. Rangga segera menuju rumah sakit. Saat tiba di sana, dia melihat Livia yang sedang terduduk di lantai. Via, panggil Rangga. Via mendongakkan wajahnya menatap Rangga. Rangga, kau di sini? Tanyanya dengan suara lemah. Rangga mendekati Livia. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau jadi seperti ini? Tanya Rangga yang berjongkok di depan Livia. Livia langsung memeluknya. Maafkan aku, Rangga. Aku betul-betul minta maaf, ucap Livia disertai isakan. Kamu jangan seperti ini. Kamu harus bisa melawan penyakitmu, kata Rangga memberi dukungan. Kamu akan menemaniku kan? Tanya Livia. Rangga mengangguk. Kemudian dia menggendong Livia kembali ke ranjangnya. Sekarang minum obat kamu, suruh Rangga sambil memberikan obat pada Livia. Livia menerimanya dan segera meminum obatnya tersebut.
Kamu akan tetap di sini kan? Tanya Livia lagi. Iya, sekarang istirahatlah, jawab Rangga. Livia mulai memejamkan matanya dengan tangan yang terus menggenggam tangan Rangga. Setelah Livia tertidur, Rangga keluar dari ruangan itu. Dia terkejut saat melihat Bintang sudah berada di depan ruangan itu. Rangga duduk di sebelah Bintang. Kenapa tidak masuk? Tanya Rangga. Aku tidak ingin mengganggu kalian, jawab Bintang datar. Apa kamu marah? Tanya Rangga sambil menatap mata istrinya itu. Tadi kamu belum sarapan, jadi aku membawakan makanan untukmu, kata Bintang. Dia lebih memilih tidak menjawab pertanyaan Rangga. Oh iya, besok aku mulai kuliah. Jika kamu ada waktu, aku ingin kamu menemaniku membeli perlengkapan untuk kuliah. Tapi, jika kamu tidak bisa, aku bisa pergi sendiri, kata Bintang kemudian dia berdiri. Tunggu, cegah Rangga sambil menahan lengan Bintang. Bintang, tolong jangan seperti ini. Aku sudah bilang padamu kan, aku hanya akan menemaninya sampai dia sembuh, kata Rangga. Bintang hanya melepaskan tangan Rangga dari lengannya. Aku tahu jawabanmu. Permisi, kata Bintang sebelum akhirnya dia benar-benar pergi meninggalkan suaminya itu. Rangga mengusap rambutnya kasar, kemudian dia berlari menyusul Bintang. Bintang, tunggu! Panggil Rangga sambil menarik tangan Bintang dan memeluknya. Aku akan menemanimu. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ponselku ada di ruangan Livia, kata Rangga kemudian dia mencium bibir istrinya itu sekilas. Setelah itu, dia berlari menuju ruang rawat Livia untuk mengambil ponselnya. Di saat menunggu Rangga, ponsel Bintang berdering. Ada pesan masuk dari nomor tak dia kenal. Nomor asing, aku tidak akan membiarkanmu pergi bersama Rangga. Bintang, siapa? Nomor asing, Rangga pasti akan menjadi milikku kembali. Bintang terus menatap layar ponselnya sambil memikirkan siapa orang yang mengiriminya pesan seperti itu. Tidak lama kemudian, Rangga datang bersama dengan Livia yang duduk di kursi roda. Maaf ya Bintang, karena aku, suamimu jadi harus bolak-balik ke rumah sakit, kata Livia disertai senyum palsunya. Tidak apa-apa, jawab Bintang. Oh iya, tadi Rangga bilang ingin menemanimu membeli perlengkapan kuliah, jadi silakan pergi, ada Mami yang menemaniku, kata Livia yang lagi-lagi dengan senyum palsunya. Terima kasih ya, Vi. Aku janji nanti aku akan kembali ke sini, ucap Rangga. Livia tersenyum penuh arti. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar teriakan dari Widya, maminya Livia. Via, bangun nak! Via, kamu kenapa sayang? Teriak Widya. Karena mendengar teriakan itu, Bintang dan Rangga kembali. Ada apa, Mi? Tanya Rangga panik. Tidak tahu, tiba-tiba Via pingsan, jawab Widya. Karena khawatir, Rangga segera menggendongnya kembali ke ruangannya. Setelah mendapat penanganan dari dokter, kondisi Livia kembali stabil. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Rangga pada dokter yang memeriksa Livia. Mari kita bicarakan di ruangan saya, kata dokter tersebut. Rangga dan Widya mengikuti sang dokter ke ruangannya. Tinggal Bintang dan Livia yang berada di ruangan itu. Mereka sudah pergi. Tidak usah berpura-pura lagi, kata Bintang. Aku tahu, tadi pesan dari kamu kan? Tanya Bintang. Livia tersenyum licik. Bagaimana? Aku hebat kan? Tanyanya. Dengar Bintang, aku akan merebut Rangga darimu. Meskipun aku harus memanfaatkan penyakitku, aku pastikan tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu dan kembali padaku, katanya penuh keyakinan. Benarkah? Kita lihat saja nanti, jawab Bintang tenang. Kontrak pernikahan bab 31. Mengikuti permainanmu. Saat Rangga dan Widya datang, Livia kembali dengan aktingnya. Dia pura-pura sedang tidak sadarkan diri. Maaf ya nak Bintang, gara-gara Livia sakit, rencanamu untuk pergi bersama Rangga jadi terganggu, ucap Widya. Tidak apa-apa kok Tante, aku bisa pergi nanti.